Hai guys, kembali lagi bersama gue cerita film 12. Kali ini gue akan membahas film horor buatan Malaysia. Film ini diambil dari kisah nyata seorang wanita yang ingin balas dendam kepada anak sang mantan karena dia telah ditolak dan ditinggalkan oleh kekasihnya karena ketahuan memakai susuk. Lalu anaknya si mantannya ini menikahi anaknya, jadi si wanita ini merasa semua kebahagiaannya telah dirampas. Inilah film Dendam Kusuma. Film diawali dengan satu keluarga bahagia. Mereka sedang melakukan ziarah ke makam neneknya. Hadri sebagai suami sedang memimpin doa. Dia ditemani oleh istri dan kedua anaknya. Istri Hadri bernama Mina, sedangkan kedua anaknya bernama Ali dan Suri. Film berpindah kepada Hadri yang sedang melamun di depan rumahnya. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggil-manggil namanya. Kemudian Hadri pun masuk ke dalam rumahnya dengan rasa ketakutan. Adegan berpindah kepada Suri yang ingin mengajak Ali bermain congkak, tetapi Ali malah menolak karena ia sedang melukis. Lalu Suri pun pergi ke halaman rumah untuk bermain ayun-ayunan dengan hati yang sedih karena tidak ada teman bermain. Tak lama kemudian Suri pun makan bareng bersama Mina dan Ali. Lalu datang Hadri dengan tatapan kosong. Hadri pun duduk di samping mereka. Lalu Hadri melihat istri dan anaknya seperti melihat setan. Hadri pun pergi. Mina, Ali, dan Suri merasa ada yang beda dengan ayahnya itu. Lalu Suri bermain di ayunan bersama bonekanya. Suri bicara kepada bonekanya bahwa keluarganya tidak ada yang peduli dengan Suri. Tiba-tiba datang sosok wanita berbaju kebaya. Wanita ini bernama Sukma. Sukma adalah sosok hantu yang ingin membalaskan dendam kepada Hadri. Sukma mencoba mendekati Suri dengan mengajak bermain. Sukma memberi tusuk konde kepada Suri dan menyuruh Suri agar menjaganya. Lalu Suri pun diajarkan menari. Suri sedang makan, Sukma pun bernyanyi untuk Suri. Suri pun senyum-senyum sendiri. Tak sengaja Hadri melihat Suri. Sedangkan Suri senyum-senyum sendiri, Hadri cuma menghiraukannya. Lalu Suri membawakan makanan kepada Hadri yang sedang melamun di halaman rumahnya. Hadri pun menghiraukan Suri. Lalu masuk ke dalam kamar. Tak sengaja Hadri melihat kursi bergerak sendiri. Hadri mendekati kursi tersebut. Tak lama kemudian datanglah Mina. Merasa heran kepada suaminya karena beberapa hari ini suaminya bertingkah aneh. Mina pun keluar dari kamar. Ia melihat Suri sedang mengobrol sendirian. Ternyata Suri sedang bermain dengan hantu Sukma. Ketika Suri sedang tidur, Ali mencoba membangunkan Suri karena ia ingin menanyakan kepada Suri gambarnya kenapa dirusak. Tetapi Suri malah tidur nyenyak. Film berpindah kepada Hadri yang sedang duduk dan melamun. Di sampingnya ada Mina yang sedang sholat. Lalu Mina mencoba mengajak Hadri untuk sholat berjamaah. Namun Hadri malah pergi. Lalu Mina mendengar suara yang aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi pun tiba. Mina membawa secangkir kopi kepada Hadri yang sedang melamun di depan rumahnya. Dan Mina mencoba menanyakan keadaan Hadri.
Karena beberapa hari ini Hadri sangat berbeda. Ternyata si Hadri ini memikirkan hubungannya yang tidak direstui oleh Sukma alias ibu si Mina. Hadri ini pun menghiraukan anaknya dan istrinya. Dia lebih memilih melamun dan melamun. Suri pun melamun dan meminta Sukma untuk datang dan bermain bersamanya. Malah yang datang adalah Ali. Suri marah kepada Ali dan menyuruh Ali untuk pergi. Tak lama kemudian Sukma datang dan bermain bersama Suri. Tak sengaja Mina melihat Suri bertingkah aneh dan Suri pun disuruh masuk oleh Mina. Mina merasa ada yang aneh kepada Suri. Film berpindah kepada Suri yang ingin membunuh Ali. Dia kerasukan hantu Sukma. Dan datanglah Mina untuk menolong Ali. Suri malah menampar Mina. Dan Mina pun marah dan menyuruh Sukma keluar dari tubuh Suri. Tak lama kemudian datang Hadri untuk menenangkan semua ini. Singkat cerita, Hadri sedang melamun, tiba-tiba mendengar suara Ali yang sedang mengaji. Dan Hadri pun tersadar bahwa selama ini dia seperti orang linglung. Dan dia telah menghiraukan keluarganya. Akhirnya Hadri pun sholat dan sadar seperti dilahirkan kembali. Lalu Mina melihat tusuk konde Sukma. Ia teringat masa lalu ibunya tersebut. Ia di-PHP-in oleh ayahnya si Hadri. Tak lama kemudian Mina pun tersadar dan ada yang memanggilnya. Hadri yang sedang sholat, dia didatangi oleh Ali. Ali ingin menanyakan foto dan surat yang dia temukan di kamar ibunya. Ternyata surat itu adalah peninggalan Sukma yang ingin menghancurkan keluarga Hadri. Singkat cerita, Hadri pun melihat Mina sedang melamun. Ketika Hadri meninggalkan Mina, Hadri melihat sosok Sukma. Tak lama kemudian Mina pun pingsan. Lalu datanglah Ali yang ingin memberitahu kalau Suri kerasukan. Hadri pun bergegas mendatangi Suri dan langsung menjampeknya. Hadri pun menyuruh Ali untuk menjaga Suri. Hadri ingin melihat keadaan Mina dan tiba-tiba Hadri minta maaf kepada Mina karena selama ini dia tidak peduli kepada Mina dan anak-anaknya. Hadri pun berniat mengajak Mina dan anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Namun Mina cuma pergi, tidak bicara sepatah kata pun. Tetapi Hadri tetap sholat berjamaah bersama Ali. Setelah sholat berjamaah, mereka mendengar Suri yang sedang bicara sendiri. Lalu Hadri mencoba untuk menyadarkan Suri, namun Suri malah marah dan mendorong Hadri. Setelah Suri tenang, Hadri pun keluar dan melihat Mina sedang melamun sendirian. Lalu Hadri keluar rumah dengan merenungkan diri, dan dia sangat sedih karena tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Karena selama ini Hadri telah menghiraukan istri dan anak-anaknya. Lalu Mina sedang melamun, dia marah kepada ibunya agar tidak mengganggunya. Sudah capek dengan semua ini, Mina pun hampir saja bunuh diri. Tetapi untungnya ada Hadri untuk mencegahnya dan menyuruh Mina untuk istighfar. Singkat cerita, Suri memukul Ali dengan gelas, kepala Ali pun terluka. Lalu Hadri pun membawa Ali ke klinik terdekat. Sementara itu Mina membersihkan pecahan gelas. Sedangkan Suri bernyanyi dan didatangi oleh sosok hantu Sukma. Mina pun ketakutan dan lari ke kamar. Setelah itu Mina pun teringat kepada Suri. Mina pun mencoba mencari Suri di keseluruhan ruangan. Tetapi Suri tidak ada. Tak lama kemudian Mina pun melihat Suri dan hantu Sukma. Mina pun pingsan. Hadri datang bersama Ali. Mereka terkejut setelah melihat Mina terkapar pingsan. Hadri mencoba membangunkan Mina. Akhirnya Mina pun terbangun dan menanyakan Suri kepada Hadri. Sementara Hadri tidak tahu apa-apa. Lalu mereka pun bergegas mencari Suri.
Setelah itu mereka pun menemukan Suri yang telah dibawa oleh Sukma, dan Hadri pun mencoba melawannya dengan membaca ayat kursi. Lalu Hadri menusukkan konde ke tanah dan akhirnya hantu Sukma itu pun hilang dan Suri bisa diselamatkan. Film pun tamat. Kita bisa mengambil pelajaran dari film ini. Sesusah apapun kalian, tetaplah meminta tolong pada Allah SWT, karena Allah lah yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.